I'm on my floor, floor. I love to dance, so give me more, more, till I can't stand. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esther Aprilia Tangkilisan, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas materi pembelajaran PPKN, yaitu bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, mari simak video pembahasannya berikut ini ya. Bab 2, Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Berikut merupakan pengertian hukum menurut para ahli, yaitu 1. Aristoteles. Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. 2. Van Apeldoorn. Hukum adalah gejala sosial di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. 3. S.M. Amir. Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. 4. Wiryono Kusumo. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi. Selain pengertian hukum menurut para ahli tadi, berikut ini merupakan tujuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Prof. C.S.T. Kansil. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan masyarakat itu. 2. Prof. Van Kan. Hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia, supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. 3. Prof. Soebekti SH. Menyatakan hukum untuk mengabdi kepada tujuan negara. 4. Prof. Mrdr L.J. Van Apeldoorn. Mengungkapkan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan dengan demikian berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan. Satu contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah kasus kejahatan VCD atau DVD, bajakan menurut UU RI nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Dengan kemajuan teknologi, seseorang dapat menggandakan suatu karya orang lain tanpa harus meminta izin dari pemegang hak cipta. Begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang adil dan tertib, sehingga di masyarakat dapat terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam masyarakat, dan menjamin masyarakat yang telah tertib. Pembahasan yang kedua, B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Banyak sekali yang termasuk ke dalam lembaga perlindungan dan penegak hukum di Indonesia,
Yang akan kita bahas di kegiatan pembelajaran kedua adalah tentang 3 lembaga saja, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan perannya, kepolisian diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal 5 ayat 1, yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Undang-undang yang mengatur tentang lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembahasan yang ketiga. C. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, menjelaskan bahwa kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebut KUHP. Beberapa contoh-contoh pasal yang mengatur tentang pelanggaran dalam KUHP, yaitu pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan pasal 489 sampai 502, pelanggaran ketertiban umum pasal 503 sampai 520, pelanggaran terhadap penguasa umum pasal 521 sampai 528, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan pasal 529 sampai 530, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan pasal 531, pelanggaran kesusilaan pasal 532 sampai 547, pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan pasal 548 sampai 551, pelanggaran pelayaran pasal 560 sampai 569 dan sebagainya. Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu 1. Hukuman pokok yang terbagi menjadi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. 2. Hukuman-hukuman tambahan yang terbagi menjadi pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir, D. Partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara terus-menerus dan bertahap oleh seluruh pihak,
Berdasarkan pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu, jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini. 1. Mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 2. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. 3. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. 4. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. 5. Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Selain itu, ada berbagai cara bentuk partisipasi masyarakat yang bisa kita lakukan, yaitu 1. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya. 2. Menanamkan sikap patuh pada akan hukum. 3. Membangun kesadaran hukum sejak dini. 4. Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kepentingan sehari-hari. 5. Menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih. 6. Memupuk budaya hukum. Nah, itu dia teman-teman, pembahasan dari materi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih sudah mau menyimak video dari saya. See you later and take care. Bye-bye.